Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Romawi 11 tahun 2003 nomor 07 Munas 2003 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka yang disahkan dengan keputusan Munas Gerakan Pramuka nomor 07 Munas 2018 perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan Gerakan Pramuka. B. Bahwa Munas Romawi 11 tahun 2003 telah menyusun dan membahas perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. C. Bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan dengan keputusan Munas Romawi 11 tahun 2003. Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang Gerakan Pramuka, 3. Keputusan Munas Romawi 11 Tahun 2003 Nomor 03 Munas 2003 tentang Tata Tertib Munas Romawi 11 2003, 4. Keputusan Munas Romawi 11 Tahun 2003 04 Munas 2003 tentang Presidium Munas Romawi 11 2003. Memperhatikan hasil sidang Pieno Munas Romawi 11 tahun 2003 memutuskan menetapkan pertama, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang Gerakan Pramuka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, melimpahkan wewenang kepada Koordinator Nasional Gerakan Pramuka untuk mengukuhkan pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 4 Desember 2003. Pasal 10 Prinsip Dasar Kepramukaan. Prinsip dasar kepramukaan meliputi 1. Iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. 3. Peduli terhadap diri pribadinya. Dan 4. Taat pada kode kehormatan pramuka. Pasal 11 Metode Kepramukaan. 1. Metode kepramukaan adalah metode belajar interaktif dan prosegif yang dilaksanakan melalui A. Pengalaman, kode kehormatan pramuka. B. Belajar sambil melakukan. C. Kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi. D. Kegiatan yang menarik dan menantang. E. Kegiatan di alam terbuka. F. Kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. G. Penghargaan berupa tanda percakapan. H. Satuan terpisah antara putra dan putri. Dan I. Kiasan dasar. 2. Dalam menjalankan metode kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sistem Among. Pasal 12 Kiasan dasar. Penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dikemas dengan menggunakan kiasan dasar yang bersumber dari sejarah perjuangan dan budaya bangsa. Pasal 13 Sistem Among. 1. Dalam melaksanakan pendidikan kepramukaan dan menjalankan metode kepramukaan digunakan sistem Among. 2. Sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. 3. Sistem Among sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan. B. Ing madyo mangun karso, di tengah membangun kemauan. Dan C. Tuturi handayani, di belakang mendorong dan memberi dorongan ke arah kemandirian yang lebih baik. Pasal 14 Kode Kehormatan Pramuka. 1. Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen serta ketentuan moral kepramukaan dalam pendidikan kepramukaan. 2. Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. 3. Kode Kehormatan Pramuka merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. 4. Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. 5. Satya Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma.
6. Kode kehormatan pramuka bagi anggota gerakan pramuka disesuaikan dengan golongan usia dan perkembangan jiwa dan jasmaninya, yaitu A. Kode kehormatan pramuka siaga terdiri dari Dwi Satya dan Dwi Dharma Pramuka. B. Kode kehormatan pramuka penggalang terdiri dari Tri Satya Pramuka penggalang dan Dasa Dharma. Dan C. Kode kehormatan pramuka penegak pramuka pendega anggota dewasa terdiri dari Tri Satya Pramuka penegak pramuka pendega dan anggota dewasa serta Dasa Dharma. Pasal 15. Moto gerakan pramuka. Moto gerakan pramuka adalah Satya Kuku Dharmakan Dharma Kuku Baktikan. Bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 16. Jalur pendidikan kepramukaan dan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkarya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 39. Majelis Pembimbing. Pada setiap gugus, depan dan kuartir dibentuk majelis pembimbing. 2. Majelis pembimbing bertugas memberikan bimbingan dan moral organisatoris serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 3. Majelis pembimbing gugus depan berasal dari unsur A. Pimpinan satuan pendidikan atau komunitas, B. Tokoh masyarakat, C. Tokoh pramuka, D. Orang tua peserta didik, E. Pembina pramuka. 4. Majelis pembimbing kuartir berasal dari unsur A. Pemerintah atau pemerintahan daerah, B. Tokoh masyarakat, dan C. Tokoh pramuka. Pasal 40. Organisasi pendukung. 1. Kuartir cabang daerah nasional dapat membentuk organisasi pendukung. 2. Organisasi pendukung terdiri dari A. Satuan Karya Pramuka, B. Gugus Dharma Pramuka, C. Satuan Komunitas Pramuka, D. Pusat Penelitian dan Perkembangan, E. Pusat Data Informasi dan Badan Usaha. 3. Kuartir dalam membentuk satuan tugas atau lembaga lain disesuaikan dengan keperluan masing-masing. Pasal 41. Satuan Karya Pramuka. 1. Satuan Karya Pramuka disingkat SAKA yang berfungsi sebagai organisasi pendukung pendidikan kepramukaan bagi pramuka, penegak, dan pendega. 2. Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Satuan Karya Pramuka mendirikan pangkalan di kuartir, ranting, atau di unit pelaksanaan teknik instansi pembina SAKA yang bersangkutan. 3. Satuan Karya Pramuka di tingkat kuartir, ranting, atau di unit pelaksanaan teknik instansi pembina SAKA dipimpin oleh Pamongka SAKA. 4. Keterwakilan SAKA di tingkat kuartir cabang daerah nasional dilaksanakan secara kolektif oleh pengurus yang disebut pimpinan SAKA. 5. Pimpinan SAKA merupakan bagian integral dari kuartir di tingkat nasional, daerah, dan cabang. Sistem pendidikan kepramukaan. Bagian ke-1. Pendidikan, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Pasal 10. Metode kepramukaan. 1. Pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai kepramukaan dan prinsip dasar kepramukaan dalam upaya membentuk karakter kebangsaan dan kecakapan hidup. 2. Pendidikan kepramukaan merupakan pendidikan non-formal dalam sistem pendidikan sekolah yang dilakukan di alam terbuka dalam bentuk kegiatan yang menarik, menantang, menyenangkan, sehat, teratur, dan terarah, dengan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan agar terbentuk kepribadian dan watak yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup. 3. Pendidikan kepramukaan merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 4. Pendidikan kepramukaan merupakan proses pembinaan dan pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedalaman masyarakat bagi nasional maupun internasional. 5. Pendidikan kepramukaan secara luas diartikan sebagai proses pembinaan yang berkesinambungan bagi kaum muda baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
Pasal 11 Prinsip Dasar Kepramukaan. 1. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengalamannya dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, dan serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. 2. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. 3. Pengalaman nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk A. Menaati perintah Tuhan Yang Maha Esa dan menjauhi larangannya saat beribadah sesuai dengan ajaran yang agama anutkan. B. Memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara persaudaraan dan perdamaian di masyarakat, memperkokoh persatuan, serta mempertahankan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. D. Mengaku bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendapatan dan kekayaan. Bagi satu pendapatan, pasal 125 pendapatan. 1. Pendapatan gerakan pramuka diperoleh dari A. Luluran anggota merupakan kewajiban anggota pramuka. B. APBN atau APBD, bantuan majelis pembimbing. D. Merupakan sumbangan masyarakat yang tidak mengikat. E. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan kode kehormatan pramuka. F. Usaha dana dan badan usaha yang dimiliki gerakan pramuka. G. Royalti hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki gerakan pramuka. 2. Pendapatan gerakan pramuka berupa uang disimpan di bank atas nama kuartir gerakan pramuka. Pasal 126. Iuran dan usaha dana. 1. Iuran anggota berfungsi sebagai sarana pendidikan berdasarkan ditetapkan melalui musyawarah cabang dikukuhkan oleh kuartir yang bersangkutan. B. Usaha dana dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha atau dengan memperdayakan fasilitas yang dimiliki kuartir atau melakukan kegiatan tertentu. Bagian kedua, kekayaan. Pasal 127 Kekayaan. 1. Kekayaan gerakan pramuka terdiri dari A. Barang tergerak, barang bergerak, hak atas kekayaan intelektual. 2. Barang tak bergerak meliputi tanah bangunan. 3. Barang bergerak meliputi hasil usaha tetap, kendaraan, perlengkapan kantor, surat berharga, dan uang tunai. 4. Hak atas kekayaan intelektual yaitu hak atas merek, parent, dan hak cipta gerak pramuka baik yang sudah ada maupun yang akan dimintakan kemudian hari, di antara lain A. Atribut gerakan pramuka, B. Buku-buku terbitan gerakan pramuka. Segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.